Halo kakak-kakak fasilitator baik, perkenalkan saya Ari Trisna, calon fasilitator baik. Hari ini ingin berbagi tentang bagaimana merancang program sekolah damai. Nah, konteksnya satu pertama dari sisi tujuan itu bagaimana terwujudnya sekolah damai di masing-masing satuan pendidikan. Indikatornya adalah peserta dapat memahami peran sebagai pendidik untuk mewujudkan sekolah damai dan merancang program sekolah damai dan mengimplementasikannya di lapangan. Sehingga ini akan bermanfaat untuk memperkuat pemahaman guru serta secara konseptual maupun praktis dan memberikan pengalaman belajar yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Alur belajar kita ada mulai dari diri, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, mulai dari diri dapat diawali dengan menanyakan bagaimana lingkungan sekolah yang didambakan dan mewujudkannya. Nah, pertanyaan ini dapat dikumpulkan jawabnya dengan Mentimeter atau dengan menjawab secara lisan. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan yaitu melakukan permainan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nah, semakin tinggi skornya, maka sekolah itu akan semakin berisiko. Nah, dari permainan itu kita dapat melakukan refleksi. Misal, mengapa permainan tadi bisa gagal? Lalu, apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko? Dan jika boleh menambah kartu kapasitas, apa yang bisa ditambahkan? Nah, permainan-permainan tadi dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui tingkat risiko yang dimiliki. Secara konsep, sekolah damai itu adalah sekolah yang nyaman, aman, dan menciptakan suasana tentram atau budaya damai. Ini didasari atas dasar hukum, pertama Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pendidikan melalui Undang-Undang Sisdiknas, lalu ada 10 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB, Sekolah Ramah Anak, serta Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Bagaimana risiko ini? Nah, risiko muncul karena adanya ancaman, dikalikan dengan kerentanan, dan dibagi dengan kapasitas. Ancaman itu sifatnya eksternal dan sulit dikendalikan. Misalnya sekolah yang berada di pinggir jalan raya. Nah, itu kan ancaman eksternal bisa terjadi kecelakaan karena lokasi. Kemudian kerentanan itu bisa muncul itu secara internal. Jadi di dalam sekolah itu sendiri ini bisa dikendalikan. Nah, biasa muncul karena kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Nah, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Lalu kapasitas ini lebih kepada kesadaran guru, kemudian kebijakan, fasilitas, dan berbagi praktik baik. Kerentanan itu bisa berupa perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi dan intoleransi. Nah, indikator kapasitas ini adalah kita bisa lihat apakah ada kebijakan yang mendukung toleransi dan perdamaian, apakah ada praktik toleransi dan perdamaian, atau apakah ada kegiatan siswa yang berkaitan dengan mendukung toleransi dan perdamaian. Oleh karena itu, mari kita coba aplikasikan, mari kita lakukan analisis kondisi sekolah dan rencana mewujudkan sekolah damai berdasarkan ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Mari perbanyak kapasitas agar risiko dapat terhindari sehingga mewujudkan sekolah damai semakin terwujud. Demikian dulu, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.